Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibu Maulidi dengan BP 230014. Baiklah, saya akan membacakan bisnis model kanvas modul 1, yaitu transform folding chair. Yang pertama, customer segment. 1. Untuk kebutuhan rumah tangga. 2. Anak kos. 3. UMKM atau toko gudang kecil. Yang keempat, pencinta furniture multifungsi dan minimalis. Baiklah, yang kedua yaitu value proposition. Yang pertama, produk 2 in 1 kursi tambah tangga dalam satu produk. Yang kedua, hemat ruangan. Yang ketiga, praktis dan mudah digunakan. Keempat, kuat dan aman. Yang ketiga yaitu channels. Channels yang dimaksud yang pertama yaitu media sosial, TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Yang keempat, online shop, bisa juga seperti Shopee, Tokped, dan Lazada. Kemudian yang keempat yaitu kerjasama dengan toko furniture lokal. Baiklah, kita lanjutkan yang keempat, customer relationship. Yang pertama, respon via WhatsApp dan Instagram. Yang kedua, edukasi produk, testimoni dan review. Yang ketiga, pelanggan konten kreatif. Baiklah, lanjut yang kelima, revenue stream. Yang pertama yaitu modal awal dari pribadi. Yang kedua, dana dari investor. Baiklah, kita lanjut yang keenam yaitu key activity. Pertama, pemotong perakitan atau finishing. Yang kedua, desain dan inovasi produk. Yang ketiga, quality control atau uji ketahanan. Yang keempat, promosi. Yang kelima, distribusi dan pengiriman. Yang ketujuh yaitu key resource. Yang pertama, bahannya yaitu bahan baku kayu. Yang kedua, perkakas alat dan pertukangan. Yang ketiga, skrup. Keempat, engsel. Yang kelima, cat atau vernis. Baiklah, kita lanjut yang ke-8 yaitu key partnership. Yang pertama, toko bangunan. Yang kedua, jasa perabotan. Yang ketiga, marketplace platform. Yang keempat, toko furniture. Yang ke-9 yaitu cost structure. Yang pertama, bahan kayu. Yang kedua, biaya produksi atau listrik, alat dan lain-lain. Yang ketiga, biaya pemasaran atau iklan. Yang keempat, biaya pengiriman atau ekspedisi. Yang kelima, biaya jasa. Labana, are you ready? Kitau mania. Kitau mania. Baiklah teman-teman, kita langsung saja masuk ke materinya teman-teman. Langsung di layar ini. Yang pertama itu kita mencari harga-harga alat-alat untuk pembuatan transport folding chair ini. Yang kedua itu kita mencari harga dan bahan untuk membuat transport folding chair ini. Habis itu kita baru menghitung fixed-nya berapa, variable cost berapa, total cost berapa, total revenue berapa, BIP berapa. Untuk mencari fixed cost-nya itu kita dapatkan dari kita menjumlahkan total pada ini kita bagikan sama target produksinya yaitu 10, didapatkan fixed-nya itu 275.500 ya teman-teman. Terus untuk mencari variable cost-nya kita dapatkan dari unit kita kalikan dengan total yang kita dapatkan dari bahan dan pembuatan transport folding chair ini ya teman-teman. Habis itu untuk mencari total cost-nya itu kita tinggal menambahkan fixed cost ditambah dengan variable cost. Terus untuk mencari total revenue gimana? Dengan cara harga jualnya kita kali dengan unit ya teman-teman. Harga jualnya kalau untuk produk kami jual dengan harga 60.000 sekian ya teman-teman. Terus terakhir tuh BIP itu kita dapatkan dari ini teman-teman, yang BIP teman-teman ini kita dapatkan dari total cost kita kurang dengan total revenue. Terus sesudah itu kita mendapatkan grafik dengan tanda biru muda itu total cost-nya, biru tua itu
purchase cost-nya, yang kuning itu product cost-nya ya teman-teman. Nah, dari sini kita mendapatkan semakin besar pendapatan biayanya, dan ini dikatakan layak ya teman-teman, dan adanya keuntungan. Makanya ini sudah layak untuk dijual dengan harga sekian teman-teman. Nah, terus yang terakhir tuh ada ini teman-teman, Google Form. Kita mengisi Google Form tuh dari beberapa pertanyaannya sudah kami buat. Yang jawabannya tuh ada sangat butuh, tidak butuh, dan butuh. Di sini kami mendapatkan yang warna biru itu sangat butuh, yang warna oranye itu butuh, yang kuning itu tidak butuh nih teman-teman. Dari sini kami mendapatkan sangat banyak orang yang membutuhkan untuk produk transfer folding chair ini, karena mungkin ya teman-teman ini menghemat ruangan juga, karena di satu produk kita bisa menggunakan dua barang, seperti bisa dijadikan tangga dan bisa dijadikan kursi ya teman-teman. Jadi untuk anak-anak kos itu bisa dibilang sangat berguna ya teman-teman, karena di satu produk itu ada dua kegunaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ya teman-teman. Semoga kalian mengerti, dan kita lanjut ke modul 3 dan 4 yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Bye-bye. Baiklah, saya Usman Fikri. Saya akan menjelaskan tentang House of Quality atau HOQ dari produk transfer folding chair, yaitu kursi multifungsi yang juga dapat digunakan sebagai tangga kecil. Nah, jadi HOQ ini digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi teknis produk agar produk yang dibuat benar-benar sesuai dengan keinginan pelanggan. Nah, kalau kita lihat di bagian kiri terdapat customer requirement atau kebutuhan pelanggan. Pada kebutuhan yang paling utama adalah produk harus multifungsi dan praktis serta hemat tempat. Masing-masing memiliki tingkat kepentingan sebesar 29%. Selain itu, pelanggan juga menginginkan produk yang bisa menjangkau tempat tinggi dan mudah dilipat serta dipindahkan dengan nilai kepentingan yaitu sebesar 21%. Kemudian di bagian atas terdapat technical recruitment atau aspek teknis yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, terdapat 4 aspek teknis, yaitu 1 pemotongan dan pembentukan, yang kedua keamanan sudut produk, dan yang ketiga keseimbangan produk. Terus yang keempat ada estetika. Simbol pada matriks menunjukkan hubungan antar kebutuhan pelanggan dengan aspek teknis produk. Nah, kalau kita lihat ada 3 simbol, yaitu yang pertama lingkaran hitam menunjukkan hubungan sangat kuat. Terus yang kedua itu lingkaran kosong menunjukkan hubungan sedang, dan yang ketiga itu segitiga menunjukkan hubungan lemah. Nah, kalau kita contohkan, yaitu kebutuhan multifungsi memiliki hubungan sangat kuat dengan proses pemotongan dan pembentukan serta keamanan sudut produk. Sedangkan kebutuhan bisa menjangkau tempat tinggi sangat dipengaruhi oleh keseimbangan produk. Nah, pada bagian atap HOQ terdapat hubungan antar aspek teknis. Nah, pada bagian ini menunjukkan apakah antar spesifikasi teknis saling mendukung atau justru saling bertentangan dalam proses pengembangan produk. Selanjutnya, terdapat kompetitor analisis atau analisis pesaing. Produk kami dibandingkan dengan IKEA Indonesia, Muji, dan AS Hardware.
dari hasil penilaian terlihat bahwa produk kami lebih unggul pada aspek mudah dilipat dan dipindahkan dengan nilai 5, sedangkan beberapa kompetitor masih berada di bawahnya. Di bagian bawah terdapat technical importance rating. Hasil menunjukkan bahwa aspek paling penting adalah pemotongan dan pembentukan dengan nilai 4,7 dan bobot relatif sebesar 0,42. Artinya aspek tersebut menjadi prioritas utama dalam pengembangan produk karena paling berpengaruh terhadap kebutuhan pelanggan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Hoki ini membantu kami menentukan prioritas pengembangan produk agar produk transfer folding chair menjadi lebih multifungsi, aman, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandu Azul Permadam, BP 230101, ingin menjelaskan material Bill of Material. Ini merupakan struktur daftar kebutuhan materi dan komponen untuk pembuatan produk transform folding chair, yaitu kursi yang dapat diubah menjadi tangga lipat. Pada level paling atas terdapat produk sama sebagai hasil akhir. Selanjutnya pada level berikutnya dijelaskan bagian-bagian utama penyusun produk seperti papan dudukan, rangka tangga, papan standar, rangka kursi, engsel lipat seperti baut dan mur. Masing-masing bagian kemudian diuraikan lagi menjadi komponen yang lebih detail seperti papan kayu, vernis, lem kayu, tijakan tangga, kayu silang penguat kaki kiri dan kaki kanan. Pada level terakhir ditunjukkan bahan yang digunakan untuk membuat bagian kaki kursi, yaitu blok kayu dan vernis. Sampai di sini penjelasan dari Bill of Material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanif, BP 230001. Baiklah, saya akan menjelaskan modul selanjutnya, yaitu OPC atau Operation Process Chart. OPC ini merupakan diagram yang menunjukkan urutan proses pembuatan produk transform folding chair dari awal hingga menjadi produk jadi. Diagram ini menggambarkan tahapan operasi dan pemeriksaan pada setiap komponen utama, yaitu rangka tangga, rangka kaki, papan dudukan, dan papan sandaran. Simbol lingkungan menunjukkan proses operasi seperti pemotongan sesuai ukuran, pelapisan vernis, dan perakitan. Sedangkan simbol persegi menunjukkan proses pemeriksaan kualitas atau kekuatan komponen. Setiap bagian diproses secara bertahap, mulai dari pemotongan bahan, finishing menggunakan vernis, perakitan komponen, hingga pemeriksaan kekuatan untuk memastikan kualitas produk. Setelah seluruh bagian selesai, dirakit dan diperiksa, semua komponen digabungkan sehingga menghasilkan produk akhir berupa transform folding chair. Baiklah, sekian dari penjelasan modul ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.